Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan waalaikum, tidak bertasydid. U'idu thaniyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Innana bi khairin wal 'afiyah. U'idu thaniyan ajibu bi raf'i as-saut. Saya ulang yang kedua kalinya, jawab dengan suara yang diangkat atau suara yang besar. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Innana bi khairin wal 'afiyah. Madza darsuna al-ana? U'id thaniyan. Madza darsuna al-ana? Darsuna tahsinul qira'ah. Fi ayyi yawmin nahnu al-ana? Nahnu al-ana fil yawmil arbi'i. Sekarang kita berada pada hari Rabu. Fi ayyi tarikhin nahnu al-ana min miladiyah? Nahnul ana. Jawab. Nahnul ana fit tarikhi. Tanggal berapa? 15. Al-khamis ashar min September sanata alfaini ihda wa ishrina miladiyatan. Sekarang kita berada pada hari Rabu tanggal 17 min September, 17 September sanata alfaini 2021 ihda wa ishrina miladiyah, 2021 Masehi. Miladiyah itu Masehi. Kalau Hijriyah ya tahun Hijriyah. Fi ayyi syahrin nahnu al-an min al-hijriyah, min al-hijriyah? Aywa. Ayyu syahrin nahnu al-ana fi ayyi syahrin nahnu al-an min miladiyah? September. Sekarang kita berada pada bulan September dari tahun Masehi. Bulan berapa sekarang kita dari tahun Hijriyah? Safar. Muharram, Safar. U'idu thaniyan, thalithan. Madza darsuna al-ana? Darsuna al-ana tahsinul qira'ah. Uktubu. Tulis. Tahsinul qira'ah.
Ayuha. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Kita telah belajar tentang sifat huruf. Pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan tentang sifatul huruf yang ke berapa ini? Ke 6. Yang pertama Yang pertama ada jahar, lawannya hams. Yang kedua ada syiddah, lawannya rakhawah. Di tengah-tengahnya ada bainiyah dan tawassut. Kemudian kita telah belajar tentang isti'la dan istifal. Nah, pada sore hari ini kita akan belajar tentang al-itbaqu wal-infitah. Masih sambungan daripada isti'la dan istifal. Masih sangat berkaitan sifat huruf ini, yaitu itbaq, lawannya infitah, dengan apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Itu sangat berkaitan. Olehnya itu setiap pelajaran ada yang disebut dengan apersepsi. Apa itu apersepsi? Pengulangan. Mengulang mata pelajaran sebelumnya sebelum melanjutkan mata pelajaran yang baru atau pokok bahasan yang baru. Sebelum melanjutkan pokok bahasan baru, pokok bahasan kita sekarang al-itbaqu wal-infitah. Sesuai kata al-Imam Al-Jazari, wa dadu sadun wa ta'u dha'un mutbaqah. Ya, di dalam Manzumatul Jazariyah disebutkan tentang itbaq itu. Oke, kita persepsi, kita mengulang sedikit apa yang telah kita pelajari biar tidak lupa. Karena apa yang akan kita pelajari hari ini sangat erat kaitannya dengan pokok bahasan yang telah kita pelajari. Oke. Apa hurufnya hams? Fahathahu. Hurufnya jahar. Selain dari fahathahu syakhsun sakat. Azuma wazn qari'in dhi jaddi talab. Apa yang dimaksud dengan hams? Mengalirnya nafas atau berhembusnya nafas. Contoh, bis, nafas kan? Ada nafas yang berhembus, ada nafas yang berhembus. Nah, itu hams. Kapan? Ketika huruf itu dibaca sukun. Sebaliknya, ada huruf yang tertahan nafasnya, tidak terhembus ketika disukun. Apa itu selain fahathahu syakhsun? Contohnya satu apa? Ya, hamzah. Kasih miring-miring sedikit. Ya. Terlalu nasorot Oke. Ambil air minum dulu Tahmid. Kita lanjutkan. Kalau ada huruf yang berhembus nafasnya ketika kita sebutkan, artinya ketika kita sebutkan huruf itu, apa saja fahathahu syakhsun sakat, maka nafas berhembus. Bismi rahma berhembus. Fa misalnya, baf, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, sama-sama. Bismillah, wahid, isnani, thalatha.
Bismillahirrahmanirrahim. Coba ta'awudz. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak usah. Kasih. Enggak usah. Oh, ada. Baik. Bismillah. Oke, sebelum kita lanjut, semua butuh ilmu. Minum pun ada ilmunya. Iya kan? Iya. Yang Ustadz barusan praktekkan, minimal ilmu minum itu berapa? Berapa ilmunya minum? Minimal 5 ya, atau 6. Coba kita sebutkan minum saja butuh ilmu sampai 6 tahapan ilmu yang harus kita tahu. Kira-kira sebelum kita minum baca doa tidak? Apa dibaca? Bismillah. Satu kan? Butuh ilmu itu. Orang tidak tahu, tidak baca bismillah baru minum. Kata Nabi, ya gulam, qul biyaminik, samillah wa qul biyaminik. Kemudian tangan kanan atau tangan kiri? Banyak orang minum tangan kanan, tangan kiri. Kenapa? Tidak tahu ilmunya. Sederhana sekali minum ini. Sudah berapa? 2. Bismillah. Dimulai menggunakan tangan. Kemudian kalau minum sunnahnya duduk. Duduk atau berdiri? Duduk. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Tidaklah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Berarti meskipun derajat hadisnya ada yang mengatakan dhaif, tapi hadis dhaif itu bisa digunakan dalam bermuamalah untuk berakhlak yang baik, tapi tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Paham maksudnya? Oke. Tidak bisa dihukumi orang dengan hadis yang dhaif itu, tapi boleh dijadikan sebagai sandaran akhlak. Ya, untuk berakhlak mulia. Kira-kira mana lebih sopan, minum berdiri atau duduk? Duduk. Berarti boleh. Tapi tidak bisa dihukumi orang. Oh, ini haram ini karena berdiri ya, tidak bisa. Oke, sudah berapa? 3 kan? Bismillah, tangan kanan duduk. Kalau minum 1 gelas air sunnahnya berapa kali? 3 kali. Iya. Jangan karena sudah olahraga 1 galon langsung tidak ada jedahnya kan? Apalagi ketika minum tidak dianjurkan untuk bernafas. Misalnya minum jangan bernafas karena pulang balik itu nafasnya tidak dianjurkan, disunnahkan untuk menahan nafas. Jangan sudah minum satu jergen tidak bernafas lagi saking hausnya kan. Minum kayak onta saja. Sudah berapa? Bismillah, tangan kanan duduk, tidak bernafas. Yang terakhir kira-kira kalau sudah minum apa dibaca? Alhamdulillah. Minum saja ada 5 ilmunya. Minum saja kan? Tapi kalau orang tidak tahu, masa bodoh. Tangan kiri sambil berdiri, sambil bernafas. 1 gelas itu 3 kali, entah mau 1 jergen 1 kali. Ya kan, orang tidak tahu ilmunya. Apalagi ilmu yang kita pelajari ini ilmu tentang membaca Al-Quran dengan baik dan
Masya Allah, setiap hurufnya berpahala dari segi membacanya saja. Apalagi belajar, mengajarkannya, kita menjadi manusia terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Masak telur dadar misalnya, itu butuh ilmu. Telurnya dulu atau minyaknya? Itu butuh ilmu. Hal-hal sepele seperti itu semua butuh ilmu. Oleh karenanya, bersyukurlah kita semua yang ada di tempat ini sebagai tullabul ilm, sebagai penuntut ilmu yang kata Nabi, man kharaja, apalagi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, meninggalkan rumahnya dari Sinjai, dari Kolaka, tinggalkan orang tuanya untuk apa? Talabul ilm. Siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu di pesantren, di pondok-pondok penghafal seperti kita ini sekarang, apa kata Nabi? Fahuwa, maka dia fi sabilillah, berada di jalan Allah hatta yarji', sampai ia kembali ke rumahnya. Artinya apapun yang terjadi, kalau dia meninggal berarti syahid. Apapun yang terjadi selama dia menuntut ilmu sampai kembali ke rumahnya, dia dihitung fi sabilillah, ibnu sabil. Ya. Oke, kita lanjutkan. Persepsi masih ya. Jahar tadi nafas tidak berhembus. Contoh, as-sama, langsung tertahan, tidak ada nafas. As-sama. Oke. Selanjutnya syiddah. Apa pengertian syiddah? Suara tertahan. Kalau jahar tadi apa? Nafas. Nafas yang tertahan. Ingat, ada nafas, ada suara. Jahar yang tertahan adalah nafasnya, syiddah yang tertahan adalah suara. Kalau begitu apa lawannya syiddah? Rakhawa. Rakhawa berarti mengalirnya suara. Sama tadi. Bismi berarti Ustadz, kalau begitu perhatikan, ada huruf yang suara dan nafasnya mengalir. Ketika disukunkan, suaranya, nafasnya juga mengalir. Ada juga hanya suara tanpa nafas. Paham? Paham tidak? Ya. Ada huruf yang ketika disukunkan, yang mengalir hanya suaranya, nafasnya tidak boleh mengalir. Ada juga dua-duanya. Ya? Apa kira-kira contoh yang dua-duanya mengalir? Mudah. Cari saja huruf hams yang ada di rakhawah. Apa hams? Fahathahu syakhsun sakat. Apa rakhawah? Selain ajid qatim bakat dan lin umar. Coba apa? Huruf sin misalnya. Ta. Kalau ta, kaf, syiddah. Kan ajid qatim bakat. Huruf sin. Huruf sin rakhawah atau syiddah? Rakhawah. Berarti suara mengalir. Kemudian sin, hams atau jahar? Hams. Oke, hams. Berarti huruf sin ketika disukunkan bukan hanya nafas yang mengalir, tapi juga suara. Contoh, bismi, sama-sama. Bismi, sama-sama. Wahid, isnani, thalatha. Bismi. Sama juga rahma. Suara dan nafas mengalir. Nafasnya berhembus, suaranya juga mengalir. Oke. Contoh suara mengalir tapi nafas tidak. Nafas tidak. Apa kira-kira? Suara mengalir, nafas tidak. Benar sekali. Dha. Huruf sama-sama. Dha.
Allah. Muzlim. Muzlim. Nah, Allah itu suaranya mengalir. Kenapa? Karena rokhawah, bukan syiddah. Tapi dia jahar. Nafasnya tidak boleh berhembus. Tidak boleh minal qawmil zalimin. Apaan so? Ya kan? Tidak boleh mengalir nafasnya, tapi suaranya mengalir. Paham ya? Ya, oke. Sekarang sebelum kita ke itbaq dan infitah, kita ke isti'la dan istifal, karena ini sangat erat hubungannya. Perhatikan. Masih ingat apa itu isti'la dan istifal? Apa isti'la? Isti'la adalah bukan hurufnya saya tanya. Apa isti'la adalah naiknya pangkal lidah ketika menyebutkan huruf-hurufnya. Kalau istifal di bawah, rendah. Apa kata istifal di dalam Al-Quran? Asfala safilin, fid darkil asfali minan nar. Rendah di bawah. Apa maksudnya? Ketika huruf-huruf ini disebutkan, posisi lidah kita rendah dan tidak naik ke langit-langit atas. Sama-sama kita sebutkan. Sa, si, su, bas, sa. Lidahnya naik tidak? Tidak, rendah. Karena istifal. Coba la. Ada lo. Naik tidak boleh. La. Li. Lu. Istifal. Lidahnya rendah, tidak terangkat. Ya. Lawannya istifal istila. Lidah naik. Berapa hurufnya? Khussa, dagtin, qil. Gha tadi, ghain itu contoh dagtin, ghairil maghdubi. Apa yang mengalir kalau ghain? Suara atau nafas? Nafas mengalir tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak ada di fahathahu syakhsun sakat. Ya, yang mengalir nafasnya hanya itu, fahathahu syakhsun sakat, hams. Jadi ghain dengan wa dan huruf-huruf yang lain, suara mengalir, nafas tertahan. Oke. Perhatikan. Sekarang kita belajar tentang al-itbaqu wal infitah. Itbaq itu lebih tebal daripada isti'la. Kita analoginya dulu kita jelaskan, tapi kita tuliskan dulu apa huruf-hurufnya. Kita belajar sekarang al-itbaqu. Secara bahasa itbaq artinya menempel, tertempel. Ya. Al-itbaq. Al-itbaqu, hurufnya hanya 4 saja hurufnya. Kata Imam Al-Jazari, wasadu dadun ta'u dha'un mutbaqah. Nah, inilah hurufnya mutbaqah. Wasadu dadun berarti sa. Kemudian dha. Ta. Za.
Okey. Sad, dad, ta, dha. Jangan sad, dad, ta, tad, zad, bukan. Sad, dad, sadun, dadun, ta'un, dha'un mutbaqah. Ada juga di bait yang lain wa harfal isti'la'i fakhim, dan huruf-huruf isti'la itu tebalkan. Wal itbaq aqwa, akan tetapi huruf itbaq itu lebih kuat, lebih tebal maksudnya. Lawannya al-infitah. Al-infitah. Hurufnya selain huruf itbaq. Ya. Itbaq ini secara terminologi, secara bahasa itu tertempel. Tapi tidak semua, jangan fokus kepada arti bahasa. Kita fokus kepada arti istilah. Ya. Meskipun terkadang pengertian secara bahasa itu sama, tetapi penggunaannya tidak mesti sama. Kenapa? Karena kalau pengertian bahasa dalam sifat itbaq ini yang kita mau pakai tidak bisa. Apa artinya itbaq? Bisa tidak ditempelkan lidah di langit-langit baru disebutkan hurufnya ini? Tidak bisa kan? Iya, tidak bisa, hanya dinaikkan ke atas di posisi sangat teratas. Ya. Sudah ditulis? Tulis cepat, baru Ustaz jelaskan. Sambil menunggu yang lain menulis, kita sebutkan dulu huruf-hurufnya ini. So. Sebentar kita sebutkan penyebutan yang salah juga ya. Yang salah itu kayak tertelan. So. Bukan, tidak boleh ke tenggorokan. So. Ya. So. Oke. So, si, su, bas. Bas. Susa. Susan, sani, sasna. Minal musni. Masisan, sanisa. Itbaq dia. Tidak boleh infitah, tidak boleh terbuka. Makanya kata ulama, infitah kan apa artinya infitah? Terbuka. Fataha yaftahu. Miftahul, apa artinya miftah? Kunci. Kenapa disebut kunci? Karena alat pembuka. Iya kan? Kunci motor, alat buka kunci. Kunci rumah, buka. Infitah dari kata-kata fataha yaftah, membuka. Jadi dalam ilmu sharaf itu kita sering pelajari ada fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian ismul fa'il, fi'ilul amr, sampai nanti di mudhari majhul, sampai di ismul alah, ismul makan. Ismul ala contohnya fataha yaftahu, masdar mim, masdar ghair mim. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun iftah la taftah. Seperti itu.
Iftah, la taftah, miftahun. Fataha fi'lul madhi, yaftahu fi'lul mudhari. Fataha yaftahu, fathan, masdar, ghair mim. Kemudian fahuwa fatih, fa'il, fatih, maf'ul, maftuh. Iftah, fi'lul amr, kata perintah kan? Iftah, bukalah. Fatah yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun. Iftah, la taftah, jangan buka, berarti kata larangan. Kemudian miftah, di situ ada alat pembuka. Masjid itu dari kata-kata apa? Sujud. Sajada yasjudu, berarti masjid tempat sujud. Midha'ah dari kata-kata wudu, tempat wudu. Midha'ah itu bahasa Arabnya artinya tempat wudu. Masjid tempat sujud. Miftah ada ismul makan, ismul alah. Kalau masjid ismul makan, nama tempat. Kalau miftah ismul alah, nama alat. Oke, lanjut. Al-infitah artinya mulut terbuka, mulut terbuka sehingga suara mengalir ke depan, keluar. Iya. Perhatikan. Sebelum Ustadz jelaskan ini, Ustadz dulu kembali ke isti'la dan istifal karena ini berhubungan, erat hubungannya. Kenapa? Coba perhatikan. Isti'la, apa hurufnya isti'la? Khussa, dhaghtin. Semua huruf itbaq ada di isti'la atau tidak? Ada. Coba perhatikan dulu. Ada atau tidak? Ada. Semua huruf itbaq ada di isti'la. Berarti semua itbaq adalah isti'la. Tapi tidak semua isti'la adalah itbaq. Kenapa kita jelaskan isti'la dulu? Karena ini penting ini. Sama-sama tebal, tapi ini lebih tebal. Apa maksudnya? Oke. Secara penjelasan bahasa, Ustaz dulu menjelaskan seperti ini ya. Kita yang belajar ini, peserta tahsin ini, misalnya huruf hijaiyah ada berapa? 29 ya. 29. Semua yang belajar di masjid atau di rumah ini lantai 1 namanya istifal. Di bawah kan? Istifal di lantai dasar. Ada isti'la berapa hurufnya? 7. Jadi ada 29 orang yang belajar tahsin. Ada 7 orang yang naik ke lantai 2. Di sana dia belajar. Itulah hurufnya ada naik ke lantai 2. Berapa orang tadi itu? 7. Apa itu? Khussa, dhaghtin, qiz. Masuk ke itbaq dan infitah. Yang itbaq ini, yang isti'la tadi kan 7 orang naik ke lantai 2. Ada yang sudah sampai di lantai 2, ada yang masih di tangga, ada yang belum, tapi dia naik. Paham tidak? Bukan di lantai dasar, karena yang 7 ini tadi naik. Mau naik ke lantai 2. Ada 4 orang yang sudah sampai di lantai 2. Apa itu? So, bo, to, wo. Yang lain juga naik, tapi tidak sampai di lantai 2. Ya kan? Maksudnya ini kita berbicara lidah ya. Semua huruf yang ketika lidah tidak terangkat itu istifal. Di bawah dia. Ada yang naik 7. Khussa, dhaghtin, qiz. Pangkal lidah naik ketika menyebutkannya. Sama-sama kita ulang. Kho. Infitah. Saya sebutkan kho. Ada tidak kho di itbaq? Berarti harus buka mulutnya. Tapi tebal. Ketebalannya tidak setebal ini karena mulut dibuka.
Khusus yang 4 ini kata para ulama, mulutnya sedikit saja dibuka, karena begitu banyak dibuka maka dia akan keluar juga. Contoh so tidak terlalu tebal. Yang 4 ini seakan-akan suara terkumpul di dalam. Nah, itulah yang disebut itbaq. Al-isti'la'u aqwa, al-itbaqu aqwa min al-isti'la', asyaddu min al-isti'la'. Lebih tebal ya. So, coba sama-sama so. Yang salah kalau dimasukkan suaranya seakan-akan ditelan, atau misalnya seakan-akan ditenggorokan. So, saking maunya tebal kan. So, wo, itu tidak boleh. Bahkan huruf ro juga dia kasih begitu. Ro. Tidak. Biasa saja. Ro itu infitah. Ro, ya kan infitah. Ro juga istifal. Ro, lidah di bawah saja. Ya. Nah, contoh tadi kha, sama-sama kha. Dibuka suaranya, tapi pangkalnya naik, pangkal lidahnya naik. Dibuka mulutnya, pangkal lidahnya dinaikkan. Terasa itu suara mengalir di atas lidah, mengalir suara di atas lidah. Kha. Jangan monyong, dibuka saja, bukan khu, tapi kha. Apalagi huruf isti'la selain boto, so, boto, zo. Huruf qa, ya, huruf qa, sama-sama qa. Buka mulutnya qa. Mengalir suaranya di atas lidah. Apalagi? Satu lagi. Gha. Buka mulutnya gha. Naikkan pangkal lidahnya gha. Nah, sekarang ini jangan dibuka karena bukan infitah. Ya, jangan dibuka. Bukanya sedikit saja. Contoh, so. Bo. Jangan juga ditelan. So. Jangan. So. Sama-sama so. Bo. Titu bato. Tuton. Dha. Itu saya bilang tadi, mengalir suara, nafas tidak. Bau. Sama dengan huruf dzal. Wa idh mengalir. Jangan ditahan. Wa idh najjaynakum. Wa idh qala Musa. Wa idh mengalir suara, tapi nafas tidak mengalir, tertahan. Coba. Wa idh, sama-sama. Wa idh. Jangan ada nafas. Kalaupun ada nafas sedikit saja, sangat sedikit. Tapi kalau bisa tidak boleh ada. Wa idh. Fahathahu syakhsun sakat. Tidak ada zal di situ. Berarti nafas tidak boleh berhembus. Oke? Paham ini? Itbaq dengan infitah? Ya. Selain huruf yang 4 ini, selain orang yang di lantai 2 tadi, semuanya infitah itu semua yang tidak ada di lantai 2. Tapi ada yang tidak ada di lantai 2, dia naik. Ya kan? Kalau yang di lantai dasar namanya istifal. Pokoknya kalau lidah di dasar tidak naik, semua istifal. Tapi ada tadi 7 orang naik. Yang 4 sampai, yang 3 tidak sampai, tinggal di tangga dia. Ya, yang 3 itu apa? Kha, ta, dan gha. Nah, yang 3 itu infitah tapi isti'la. Paham maksudnya? Infitah tapi isti'la. Dia tetap tebal. Coba dengarkan. Kha, qa, gha. Tebal kan? Tidak sama dengan ka.
Ya, kalau ka infitah istifal. Tapi kalau qa infitah isti'la. Kalau sad itbaq dan isti'la. Ya, seperti itu, Masya Allah. Mari kita praktekkan 5 sampai 10 menit di dalam Al-Quran. Ayat berapa? Al-Baqarah atau apa kita baca ya? Ta'awudz sama-sama. 1, 2, 3. Suratu Al-Insyirah. Alam Nashrah. Alam Nashrah kan yang kita pelajari pekan lalu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Yang mempunyai talenta, yang mempunyai kemampuan, suara yang diberikan oleh Allah bisa berubah-ubah nadanya, boleh, tapi tidak boleh menyelisihi hukum-hukum tajwid, begitupun sifatul huruf dan juga makharijul huruf. Makharijul huruf, sifatul huruf, tajwidul huruf tidak boleh menyelisihi meskipun nadanya berubah. Tidak boleh mengikuti lagu. Tidak boleh mengikuti irama. Iramalah yang menyesuaikan dengan hukum. Contoh, biasanya orang-orang sebagian dan sementara para qurra Misri, para qari dari Mesir, ketika tilawah Al-Quran itu memanjang-manjangkan. Contoh, fi jannatin wa naharu. Haknya kan tidak panjang toh. Wa nahar. Tapi karena nanti iramanya sesuai, kalau dipanjangkan sedikit akhirnya panjangkan. Wa nahar. Banyaklah contohnya. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Tidak boleh. Wa nahar. Pendek, selesai. Tidak bisa dipanjang-panjangkan. Banyak sekali contoh-contohnya. Atau di tatninul gunnat namanya. Memanjang-manjangkan gunnah. Ya, nantilah kita pelajari itu. Oke, sekarang dibuka Al-Qur'annya. Bismillah lagi sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Jangan rahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Coba lagi, so.
laka sadrak. Sekali lagi alam, 1 2 3. Alam nashrah laka sadrak. Apa itu sa? Huruf itbaq. Itbaq dan isti'la. Ustaz bertanya, alam nashrah, alam mimnya sukun. Mengalir atau tidak? Hah? Tidak. Suaranya mengalir tidak? Mengalir. Nafasnya tertahan. Jadi alam alam tidak boleh tertahan. Alam tidak boleh tertahan. Alirkan setengah. Ya, apa sifatnya? Tawassut atau bainiyah. Hurufnya lin Umar. Oke. Alam nash. Apa itu? Apa yang mengalir? Nash. Suara dan nafas. Fahathahu. Ada shin. Fahathahu syakhsun sakat. Perhatikan shin. Alam nash. Tidak boleh monyong. Nash. Bagaimana membunyikannya Ustaz? Naikkan sesuai makhrajnya. Di mana makhrajnya? Tengah lidah. Nash. Alam nash. Beda, perhatikan beda ya. Isti'la itu yang naik pangkal lidah. Kho, so, bo itu pangkal lidah yang naik. Tapi kalau makhrajnya shin, ya, ja itu tengah lidah naik juga, tapi tengahnya yang naik. Bukan dalam rangka menebalkan huruf, tapi dalam rangka keluar di tempatnya. Oke, sama-sama sya. Posisi lidah tetap istifal dan infitah. Sya. Infitah buka mulutnya, sya. Istifal lidahnya tetap di bawah, yang naik hanya tengahnya. Sya. Shi. Shu. Bash. Tetap tersenyum. Bash. Jangan monyong. Bash. Oke. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Berdengungnya nun ke kaf. Perhatikan, tidak renggang. Rapat, langsung dirapatkan. Seakan-akan sudah mau menyebut huruf kaf. Jangan renggang, rapat, tipis. Lidah itu sudah rapat di langit-langit. Pangkal lidah sudah rapat di langit-langit. Angka. Wa wada'na apa wada'na kan? Wa wada'na 'anka wizrak. Sama-sama. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Laka tidak boleh laka. Alladhi anqadha zahrak. Alladhi kalau qaf berdengungnya tetap tebal. Ya hampir rapat. Qafnya lidahnya sudah hampir rapat. Karena di berdengung, ikhfa yang berdengung ini anak-anak sekalian, nanti kita akan pelajari insyaallah maratibul ghunnat.
urutan-urutan gunnah itu. Ketika didengungkan huruf yang ikhfa itu, ada yang sudah rapat, ada yang hampir rapat, ada juga yang renggang. Ya, ming ini tidak rapat, lidahnya belum rapat. Alladzi anqadha dhahrak, sama-sama. Alladzi qadha, ya kan, ba itbaq, qadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Masih alirkan nafas dan suaranya. Fa inna ma'al usri yusra. Nah, itu yang benar. Usrius, kentara sin itu tipis dan kentara dia mengalir nafas dan suaranya. Sekali lagi, lanjut ayat selanjutnya. Inna ma'al usri yusra. Fa, apanya mengalir? Dan suara. Nafas dan suara. Fa in, tapi jangan dibuat-buat. Mengalir. Fa in tipis. Sebelum kita ke situ, saya mau ingatkan, Ustaz ingatkan, di mana tempat keluarnya huruf fa? Huruf fa. Di bibir. Oke, bibir. Bibir atas atau bawah? Bertemu dengan apa? Ujung gigi. Cobalah perhatikan. Ujung gigi bertemu dengan perut bibir bawah. Perhatikan. Perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Perhatikan Ustaz. Fa. Akan tipis itu. Bukan pa. Kalau pa, bibir bawah, bibir atas bertemu. Bukan perut bibir bawah dan perut bibir atas. Atau punggung bibir. Pa. Bukan. Yang benar perut bibir bawah. Tempelkan di ujung gigi seri atas. Contohkan semuanya. Fa. Tempelkan dulu di situ. Ujung giginya jangan juga di sini ditempel di punggung. Bukan. Seperti orang marah kan? Tapi di perut bibir sama-sama. Fa. Fi. Fu. Sebelum sebut tempel dulu itu. Fu. Jangan langsung fu. Masalah kan fu. Tapi ke sini dulu, ke tempatnya dulu. Fu. Baf. Fufan. Nah, sekarang fa. Fa inna ma. Fa idza faraghta fansab. Ada 3 fa di situ. Sama-sama. 1, 2, 3. Fa idza faraghta fansab. Sad. Jangan jangan ditelan. Jangan juga dikeluarkan seperti infitah. Sad tidak, tapi sad. Itbaq, perhatikan sekali lagi. Itbaq seakan-akan itu suara setelah ke atas kembali lagi ke lidah. Setelah ke atas kembali lagi ke lidah, jadi terkumpul
suara terkumpul di dalam baru dikeluarkan. Itulah itba'. Tapi kalau isti'la itu tidak terkumpul seperti kha. Tidak terkumpulkan tapi tebal, kha. Tapi kalau ini sa, dha, ta, dha. Okey, seperti itu. Sekali lagi. Fa idza faraghta fansab. Fa idza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Rabbika farghab. Rabbika farghab. Wa ila, i-nya jelas, i. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Ya, Masya Allah. Itulah pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.